Perkenalkan, nama saya Selvina Rinesti dengan NIM 2015051077. Jadi, kita sudah berada di Command Prompt. Untuk latihan pertama, soal yang pertama, membuat database dengan nama Ananda Pembelian. Untuk membuat database, menggunakan statement create database, kemudian nama database yang akan dibuat. Selanjutnya, kita harus masuk ke database Ananda Pembelian dengan menggunakan statement use. Setelah itu, membuat tabel dengan nama kue dan kolom sebagai berikut. Untuk membuat tabel, menggunakan statement create table, kemudian nama tabel yang akan dibuat. Lalu nomor 3, tambahkan kolom harga satuan pada tabel kue. Untuk menambahkannya, bisa menggunakan statement alter table, nama tabel yang ditambah, add, kolom yang ditambah beserta tipe datanya. Kemudian, nomor 4, mengubah kolom kode kue menjadi primary key pada tabel kue. Bisa digunakan dengan statement alter table, nama tabel, add constraint, pk nama tabel, primary key, kolom yang menjadi primary key. Dan untuk melihat struktur dari tabel kue, bisa dengan mengetikkan dash kue. Seperti inilah tampilan dari tabel kue dengan kolom kode kue sebagai primary key. Kemudian yang kelima, membuat tabel baru dengan nama bahan baku.
Ini menjadi error karena terdapat kesalahan pada penulisan kolom ketiga, yaitu kolom satuannya. Kita membuat ulang pada tabel bahan baku beserta atribut-atributnya. Dan kolom kode bahan baku sebagai primary key, jadi kita menggunakan constraint pk bahan baku primary key tabel kode bahan baku. Dan untuk melihat struktur dari tabel kode bahan baku, bisa dengan mengetikkan dash kode bahan baku. Dan seperti inilah tampilan dari tabel bahan baku dengan kode bahan baku sebagai primary key. Kemudian yang keenam yaitu membuat tabel baru dengan nama BOM. Dan primary key terdapat pada kolom kode kue dan kode bahan baku. Dan untuk melihat struktur dari tabel BOM, bisa dilihat dengan mengetikkan describe BOM. Dan inilah tampilan dari tabel BOM dengan kode kue dan kode bahan baku sebagai primary key.
Dan yang ketujuh, mengubah kolom kode kue dan kode bahan baku menjadi foreign key. Dan untuk mengubahnya bisa menggunakan statement sebagai berikut. Dan untuk penyelesaian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saka Aji Restu Prawika. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Saka Aji Restu Prawika. Saya dari kelompok 6. Saya dari Pendidikan Teknik Informatika kelas A ya teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Selfie. Saya akan melanjutkan dari langkah ke-8. Oke, langsung saja. Di sini kita disuruh untuk menambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar 100 pada tabel BOM. Oke, langsung saja. Kita disuruh menambahkan, kita pilih dulu alter table, kolom keterangannya itu BOM, terus di add keterangan, sintaknya adalah add ya teman, untuk menambahkan kolom. Add kolom keterangan dengan tipe data varchar 100. Ingat titik koma untuk mengeksekusi. Sekarang kita lihat tabelnya, describe BOM. Sorry teman-teman, describe BOM. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, kolom keterangan sudah muncul pada tabel BOM. Jadi kita lanjut ke langkah nomor 9, yaitu ubah kolom keterangan semula tipe data varchar 100 menjadi tipe data teks. Oke, kita pilih dulu alter table BOM, lalu sintaknya untuk mengganti atau mengedit yaitu adalah modify, ubah kolom keterangan yaitu keterangan yaitu teks, kolom keterangan teks, alter table BOM modify. Oke, kita lihat lagi yaitu dengan describe tabel BOM. Nah teman-teman, di sini sudah berubah ya, tipe datanya menjadi teks, yang semula adalah varchar 100 menjadi teks. Di sini kita berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 10, yaitu langkah 10. Kita disuruh menghapus kolom keterangan dari tabel BOM. Oke,
kita pilih dulu alter table bomb, lalu sintak untuk menghapus adalah drop teman-teman, drop ke kolom keterangan. Alter table bomb drop keterangan. Oke, kita show lagi dengan cara describe. Sebenarnya kayak gini teman-teman, kita boleh singkat menjadi describe bomb. Nah, sudah ya teman-teman, kita berhasil. Semulanya ada keterangannya, sekarang sudah tidak ada. Oke, kita lanjut ke langkah ke-11. Buatlah tabel dengan pembelian, lalu kolomnya sebagai berikut. Setelah itu buat foreign key dengan nama FK. Oke, kita buat dulu teman-teman create table dengan nama pembelian, lalu atributnya adalah nomor nota. Sini harus hati-hati teman-teman ya, nomor nota dengan varchar yaitu 4, lalu koma tanggal beli dengan tipe data date, lalu total jual dengan tipe data integer, total jual integer. Setelah itu diskon dengan tipe data integer juga, lalu total bayar total bayar data integer, lalu jatuh tempo dengan tipe data date, lalu terakhir kode pemasok masuk dengan tipe data varchar, yaitu dengan nilai 3. Oke, kurang untuk primary key nya ya teman-teman, jangan sampai lupa primary key itu adalah nomor nota. Oke, kurung tutup dan eksekusi. Itu kita ingat dulu juga dengan foreign key adalah foreign key dengan nama FK, kode pemasok, dan tabel yang mengacu pada tabel pemasok. Oke, kita tutup dulu. Eksekusi kita naikkan ke atas dulu teman-teman agar lebih luas. Kita describe tabel pembelian. Jadi teman-teman, sekarang kita tambahkan foreign key, itu constraint yang mengacu pada tabel pemasok. Oke, alter table, kita pilih pembelian, lalu add foreign key pada yaitu kode pemasok. Oke, kode pemasok yang referensinya menuju tabel pemasok, kode pemasok. Oke. Error
Can create table Ananda pembelian error cancel. Ini errornya karena referensi ini menuju ke tabel pemasok yang dimana kita belum pernah membuat tabel pemasok. Yang baru kita buat adalah baru kue, bahan baku, dan bom, baru 3. Jadi errornya ini dikarenakan kita belum membuat tabel pemasok. Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah 12. Di sini langkah 12 adalah tuliskan error yang muncul pada layar Anda. Tuliskan apa penyebab error tersebut. Penyebabnya karena kita belum membuat tabel pemasok yang dimana foreign key-nya menuju tabel pemasok. Oke, intinya seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke langkah 13. Buatlah tabel dengan nama pemasok dengan kolom. Di sini baru kita disuruh untuk membuat tabel pemasok. Kita buat nama pemasok, lalu dengan atribut kode pemasok, skor pemasok, varchar, tipe datanya adalah varchar 3, terus nama pemasok. Pelan-pelan saya teman-teman supaya tidak ada yang salah, itu dengan tipe data varchar dengan nilai 25. Primary key, di sini primary key-nya adalah kode pemasok. Oke, kurung tutup eksekusi. Oke, kita lihat dulu describe. Kita singkat aja supaya lebih pemasok. Oke, di sini sudah jadi ya tabelnya teman-teman. Langkah ke-13 kita disuruh membuat tabel dengan nama pemasok. Di sini sudah ya teman-teman, tabel pemasok dengan atribut-atributnya. Oke, kita lanjut ke langkah 14. Buat tabel dengan nama pembelian dengan kolom sebagai berikut. Ini sama yang tadi di langkah 12 ya. Langkah 11. Tapi sekarang kita sudah memiliki tabel pemasok. Jadi kita buat aja. Kita sudah ada kan tabel pemasoknya. Jadi kita tinggal mencoba memasuki kita mengumpulkan foreign key-nya ke tabel pemasok. Oke. Coba kita alter table pembelian, lalu add foreign key yaitu kode pemasok yang menuju referensinya yaitu tabel pembelian memacu kepada pemasok ya, tabel pemasok, lalu masukkan kode pemasok, kode dimana di tabel pemasok itu kode pemasoknya memiliki primary key yang menjadi primary key. Oke, kita eksekusi. Kita eksekusi. Oke, berhasil ya teman-teman. Yang error tadi itu karena kita belum membuat tabel pemasok. Dan sekarang setelah membuat tabel pemasok,
Akhirnya kita dapat menghubungkan foreign key ke tabel pemasok. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya menjelaskan dari langkah ke-18 yang dimana kita disuruh untuk menambahkan kolom keterangan nanti berupa data varchar 10 pada tabel BOM. Lalu kita disuruh untuk mengubah, lalu menghapus. Di sini untuk menghapus, lalu kita disuruh membuat tabel lagi, yaitu tabel pembelian. Lalu dengan atribut-atributnya ya teman-teman. Ini lalu menghubungkan foreign key-nya ke tabel pemasok, yang dimana kita di sini belum membuat tabel pemasok dan terjadi error teman-teman ya. Karena itu kita lanjut ke langkah 11. Di sini kita ke langkah 13. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel, untuk tabel pemasok. Kita berhasil membuat dengan primary key-nya juga, ini kode pemasok. Nah, setelah itu langkah 14. Di sini kita disuruh membuat lalu menghubungkan foreign key. Di sini kita kan sudah mempunyai tabel pembelian. Jadi kita hanya akan menambahkan foreign key di kode pemasok pembelian dengan references ke tabel pemasok. Oke teman-teman, terima kasih. Langkah selanjutnya yaitu langkah 15 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu doa. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Saka. Seperti saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Doa Restu Adi Dharma dari kelas PTI 2A. Nah, di sini saya akan membuat nomor 15, yaitu membuat tabel dengan nama detail beli. Oke, kita bisa lanjut. Pertama, kita buat create dulu, terus tabel detail underscore beli. Beli. Oke. Kita lanjut lagi. Maaf guys ya, harus sepi buatnya biar fokus. Oke. Terus baca 3. Kita baca 4. Di bawahnya kita buat jumlah. Di bawahnya lagi kita buat subtotal. Harga satuan. Lagi kita buat return key. Keterangan baku. Terus saya masih ingat dulu. Terus ada bahan baku. Lagi ada kode bahan
Mari kita buat foreign key. Kita lihat masuk. Oh, ada kode nota friends. Kembali langsung aku dulu gambar nota. Kita run. Oke, kita berhasil. Kita tes detail beli. Dan kita lihat periksa lagi dulu. Wih, mantap. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 16, yaitu disuruh mengubah tabel detail beli dengan menambahkan primary key dengan nama PK detail beli yang terdiri dari kolom kode underscore bahan, keadaan baku, dan data. Kita mulai guys ya. Di sini pegang detail beli. Oke, di sini kita mau nomor 16 ya. Nah, baik, di sini kita lanjut ke nomor 17, yaitu membuat tabel dengan nama pembayaran dengan atributnya seperti di bawah ini.
Oh, di sini kita lihat error. Kita lihat di mana salahnya. Oh, ternyata saya salah di bacaan nota, guys ya. Ternyata di saya tulis nata. Baik, kita ulang lagi dengan create. Ulang lagi. Nah, di sini saya menggunakan tombol atas bawah untuk mengetiknya dengan cepat. Dengan cepat memperbaiki nata ini, guys ya. Kita berbagi dengan nota. Oke, kita lihat berhasil dan kita coba lagi, kita tes pembayaran. Oke, di sini sudah terlihat sinya sudah juga sudah muncul. Nah, baik, kita lanjut ke nomor 18, yaitu membuat tabel dengan nama akun. Kita create tabel akun. Kode akun Fajar 4. Fajar akun Fajar 4.
Oke, kita lihat. Oke, berhasil. Kita tes akun, habis kita lihat cas. Oke, berhasil di sini guys ya. Dan free. Oke, sudah isi. Oke, kita lanjut ke nomor 19, yaitu membuat tabel jurnal pembelian. Kita buat create dulu tabel pembelian. Kita masukkan kode akun Arca 4. Arca 4 bawahnya. Si RC Arca 6. Oke, kita tapi kita lihat di sini 6 judulnya kita salah ya. Seharusnya memakai jurnal, saya memakai judul di sini. Oke, kita coba kita pakai. Kemudian apakah bisa ya? Nah, wah, kita lihat nggak bisa. Coba kita pakai sentak rename. Setelah ini kita coba dulu. Kita coba rename letter D.
table dulu. Lihat ini dengan jurnal pembelian. Oke, berhasil. Tepatnya dengan rename ya. Kita lihat sekarang dengan show table untuk memastikan. Oke, kita lihat di sini sudah terganti ya guys ya. Oke, kita lanjut yang nomor 20, yaitu membuat tabel jurnal pembayaran. Kita mulai. Bisa dengan apa ya isi. Kita lihat dulu. Oke, kita create table dulu. Jurnal pembayaran. Mohon maaf ya, mungkin nih ngetiknya agak salah-salah dikit tuh, agak lambat. Akuntansi Fajar 4. Ini ada kode akun. Fajar 4. Ini juga ada posisi DR underscore CR Fajar 6. Kita buat primer keynya. Akuntansi akuntansi. Oke, sudah.
Oke, lihat bisa. Oke, sudah query. Oke, kita lihat di sini, kita coba des jurnal pembayaran. Bisa, sudah terlihat di sini. Nah, mikir. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Untuk latihan yang kedua, nomor 1, buatlah basis data dengan nama DB Perpustakaan Sukabaca. Untuk membuat basis data, menggunakan statement create database, kemudian nama basis data yang dibuat. Kemudian, gunakan statement use untuk masuk ke dalam database Perpustakaan Sukabaca. Lalu yang kedua, membuat tabel dengan atribut dan tipe data seperti berikut. Dan untuk membuat tabel baru, menggunakan statement create table. Dan yang ketiga, buatlah batasan untuk ID buku di tabel buku sebagai primary key. Ini bisa dibuat dengan menggunakan perintah alter tabel, nama tabel, add constraint, nama tabel, primary key, dan kolom yang menjadi primary key. Dan untuk melihat struktur dari tabel buku dapat dilihat dengan mengetikkan desk buku. Dan seperti inilah tampilan dari tabel buku dengan ID buku sebagai primary key. Dan yang keempat, membuat tabel kategori buku dengan atribut sebagai berikut. Dan menggunakan perintah create table untuk membuat tabel baru.
dan ID kategori sebagai primary key, jadi menggunakan statement constraint. Dan yang kelima, membuat tambahan atribut ID kategori dengan tipe data char pada tabel buku dan memberikan batasan untuk ID kategori sebagai foreign key. Untuk soal kelima ini, pertama-tama kita akan menambahkan atribut ID kategori beserta tipe datanya dengan menggunakan statement sebagai berikut. Setelah itu, baru memberi batasan ID kategori sebagai foreign key dengan statement berikut. Selanjutnya, kita akan melihat struktur dari tabel buku. Dan seperti inilah tampilan dari tabel buku dengan ID kategori yang telah ditambah dan ID kategori sebagai foreign key. Dan soal yang keenam, buatlah perubahan atribut dan tipe data pada ID kategori dengan karakter berubah menjadi 3 pada tabel buku dan berikan batasan untuk ID kategori sebagai foreign key. Dan untuk mengubah tipe data, bisa menggunakan perintah alter tabel buku modify ID kategori char 3. Setelah itu, bisa kita cek dengan describe buku. Dan seperti inilah tampilan tabel buku dengan tipe data ID kategori sudah berubah menjadi 3 yang semula adalah 39. Dan yang ketujuh, membuat tabel dengan nama kategori member menggunakan statement create table.
dan kolom ID kategori member sebagai primary key. Jadi menggunakan statement constraint. Dan kita bisa mengecek struktur dari tabel kategori member dengan describe tabel kategori member. Dan seperti inilah struktur dari tabel kategori member dengan ID kategori member sebagai primary key. Dan untuk penyelesaian selanjutnya dari latihan 2 ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saka Aji dan Gede Doa. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan langkah ke-8 yang langkah sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, itu selfie. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saka Aji Rustukoika dari kelompok 6 kelas PTI 2A. Jadi di langkah ke-8 ini kita disuruh untuk membuat suatu query untuk menghapus batasan constraint, yang dimana batasan yang disebut di sini adalah primary key, ID card member di table kategori member. Oke, langsung saja kita pilih dulu atau table kategori member. Hati-hati teman-teman, sangat riskan. Kategori member, lalu drop untuk menghapus batasan yang ada pada tabel kategori member, itu adalah menghapus primary key. Oke teman-teman, sudah terhapus primary key-nya. Kita cek dulu, yaitu dengan cara describe kategori member. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman primary key-nya. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-9. Buatlah query untuk menghapus atribut ID card member di tabel kategori member. Oke, kita pilih dulu alter table, yaitu kategori member. Itu dengan drop kolom ID card Oke, buat aku untuk menghapus atribut ID card di tabel kategori. Oke, kita cek lagi dengan cara describe. Disitu sudah keterangannya oke ya, query oke, tapi kita cek dulu agar lebih pasti. Kategori member. Nah, sudah ada ya teman-teman. ID card membernya sudah tidak ada. Sekarang kita lanjut ke langkah nomor 10. Buatlah query untuk menghapus tabel kategori member. Oke, buatlah query untuk menghapus. Langsung saja drop table kategori member. Langsung hapus ya teman-teman. Drop table kategori member.
Sudah ya teman-teman, di sini sudah query oke. Tapi kalau kalian ingin lebih memastikan lagi, kita cek show tables. Nah, sudah ada teman-teman. Jadi kita lanjut ke langkah nomor 11. Buatlah tabel dengan nama member dengan atribut seperti di bawah ini dan tentukan tipe data yang tepat. Oke. Create seperti biasa, create table dengan nama member, lalu tipe atributnya. Lalu kita naikkan dulu teman-teman. ID member yang pertama yaitu ID member char, kita pakai char sesuai dengan name di polite. Cuman kalau politenya berapa ya, kita pakai Dixa saja itu 10 ya, 10 kalau nggak salah, kurang lebih kita pakai 10 aja karena saya kurang tahu koma atau kita langsung tulis primary key karena ID membernya menjadi primary key, kita koma, lalu nomor KTP kita gunakan char KTP, digitnya ada 16, lalu koma, nomor KTP, setelah itu nama dengan tipe data varchar. Kita pakai nama paling panjang 16 paling panjang. Oh, kita pakai 20 aja. Lalu alamat, oke, alamat, tipe datanya varchar lah ya, kurang lebih varchar aja. Apa char? Aku pakai varchar, oke saja. Paling panjang 50 kurang lebih. Alamat 50 karakter lah. Alamat, setelah itu jenis kelamin di sini tipe datanya hanya bisa ditulis satu saja, P atau L ya teman-teman. Kita gunakan char saja supaya lebih sederhana. Kita kasih satu. Lalu tanggal lahir kita tipe datanya pakai tanggal lahir date, lalu jumlah saudara kita pakai integer supaya karena dia jumlah integer, lalu integer kalau di default ini kan 11 kurang lebih ya udahlah, semua saudaranya. Lalu nomor terakhir nomor telepon kita pakai telepon paling panjang 13, kita varchar 13 ya kan. Oke. Benar. Oke. Ada yang 14? Enggak, 13 paling banyak pasti. Kita tutup eksekusi. Oke, query oke. Kita lihat tabelnya, describe member, tabel member. Nah teman-teman, sudah jadi teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah 12. Buatlah query untuk menghapus atribut jumlah saudara di tabel member. Oke, kita disuruh menghapus ini teman-teman. Kita pilih dulu alter table,
yaitu tabel member, lalu drop jumlah saudara. Oke, sudah terhapus teman-teman. Kita cek lagi sekali apakah sudah terhapus atau belum. Itu member. Oke, sudah tidak ada teman-teman jumlah saudara. Di sini sudah tidak ada. Oke, kita naikkan. Kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu langkah 13. Buatlah tabel dengan nama peminjaman dengan atribut dan tipe data di bawah ini. Oh, kita disuruh membuat tabel teman-teman. Kita langsung aja create table dengan nama pinjaman, lalu atributnya ID peminjaman, ID peminjaman dengan tipe data char nilai 5. Tanggal peminjaman tanggal pinjam itu dengan tipe data date, lanjut, terus tanggal kembali nanti tipe data date juga, lalu jumlah pinjam terakhir ya, jumlah pinjam teman-teman, jumlah pinjam nanti tipe data integer. Oke, kita kurang tutup lalu eksekusi. Kita sudah berhasil membuat tabel peminjaman. Kita cek dulu apakah sudah ada di database kita, yaitu show table. Nah, sudah ada ya teman-teman tabel peminjamannya. Kita lihat lebih detail dari tabel peminjamannya. Describe peminjaman. Nah, sudah sesuai teman-teman. ID peminjaman charnya 5, tanggal pinjam date, tipe datanya tanggal kembali, tipe datanya date, jumlah pinjam integer, defaultnya emang 11, nolnya semua hidup, yes. Jadi sekian dari penjelasan saya dari langkah ke-8 sampai ke-13. Terima kasih atas waktunya. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Gede Doa. Dia akan menjelaskan dari langkah 14 sampai seterusnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang dibuat oleh Saka, yaitu dari nomor 14. Oke, di 14 itu kita disuruh buat batasan untuk ID underscore peminjaman di tabel peminjaman. Yang pertama pasti kita alter tabel peminjaman primary key kurung ID pinjam. Oke, sudah oke. Kita dash, kita coba dulu. Oke, sudah mau. Baik, di sini selanjutnya kita akan membuat nomor 15, yaitu buatlah tambahan atribut dan tipe data ID underscore karyawan dan ID member vouchers 10. Yang kedua, tertempel yang
Mohon maaf ya guys, ini anjingnya ngongkong malam-malam. Mohon maklumannya, rekamannya juga yang sore, malam rekamannya. Oke, di sini kita lihat udah query oke, kita coba des peminjaman. Oke, di sini kita lihat sudah ada. Oke, kita lanjut ke nomor 16, yaitu buatlah batasan konstan untuk ID_member. Di sini kita buat dulu alter table peminjaman add for oke. Underscore dulu baru memberi member kok memberi jadi orang member. Underscore member. Oke. Cek dulu update. Oke, kita lihat sudah query oke. Oke, selanjutnya nomor 17 yaitu membuatlah batasan konsep untuk edit karyawan. Di sini kita antar dulu tabel. Ya, friends. Nah, di sini error dikarenakan foreign key yang dituju itu tabel karyawan, sedangkan kita belum membuat tabel karyawan tersebut. Itulah penyebabnya di sini error. Nah, di sini nomor 18 baru kita disuruh membuat tabel karyawan terlebih dahulu. Coba kita create tabel. Gimana ya? Nulis create dulu. Agak ngeblank dikit. Tabel.
Varchar 25. Terus alamat Varchar 50. Nomor telepon, teks, pendidikan, terakhir Varchar 3. Oke, kita lihat sudah query oke di sini. Kita coba tes dulu. Tes namanya tuh karya. Oke, kita lihat di sini sudah guys ya. Oke, kita lanjut ke nomor 19, itu buat batasan constraint untuk ID underscore karyawan. Sebagai foreign key-nya. Pertama kita tulis alter table. Salah tadi. Man add foreign key. Jadi karyawan. Friend just karyawan ID underscore. Oke, query oke bacanya berarti udah bisa. Kita dash untuk mengeceknya dengan dash pinjaman. Salah titik. Sudah mau. Dari sini udah selesai. Oke, sudah. Oke, selanjutnya yaitu nomor 20, yaitu buatlah table dengan nama detail underscore peminjaman. Pertama kita buat create dulu table seperti biasa, detail underscore peminjaman. Buka tanda kurung dulu, enter, ID underscore peminjaman, charnya itu 5, lagi ID underscore buku, charnya juga sama 5. Koma, enter lagi primary key nya tuh
underscore peminjaman, koma, id underscore buku, Ki Renki di underscore pinjaman, reference peminjaman kurung id underscore peminjaman, jadi pos ganti dengan underscore buku, kita juga ganti ini dengan id underscore buku. Oh, kita di sini ternyata error. Kita lihat errornya di you have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your MyRib server version syntax. Di sini on update case. Oke. Salahnya di mana ya? Kita cek dulu. Oh, di sini nggak ada tanda kurung. Kita ulang ya, guys. Kita ulang ngetik lagi karena lupa ngisi tanda kurung untuk kita create tabel detail seperti biasa. Sama guys ya, ketiknya seperti yang di atas, cuma tadi kurang tanda kurung.
tulis sama seperti yang di atas guys dulu ya. Nah tadi lupa tanda kurung, parah. Skor koma lupa. Red yang dulu tadi kita spasi dulu. Maaf ya agak tipu dikit, kita update dulu guys. KD Renki di buku di underscore buku references ku di underscore kok di luar terus di dalam update kasih kita coba tanda kurung harus ingat taruh titik. Nah kan sudah query oke. Kita dash nama tabelnya tuh detail underscore pinjaman. Nah sudah mau guys ya, di sini kita lihat udah mau. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.